sedang menyaksikan live update top 10 bersama saya Agung Laksono. Seperti biasa, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Kita jelang live update top 10 selengkapnya. Kita ke berita pertama, Tribuners, di tengah melonjaknya kasus COVID-19 varian Omikron, jagadmaya dihebohkan dengan sebuah gelaran konser musik. Konser tersebut digelar di objek wisata Taman Anggur Kukulu, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Adanya konser ini disesalkan banyak pihak lantaran mengundang kerumunan banyak orang. Salah satu pihak yang kecewa dengan adanya konser ini adalah Kapolres Subang, AKBP Sumarni. Kapolres merasa ditipu oleh pihak penyelenggara lantaran sebelumnya izin acara tersebut untuk silaturahmi, bukan konser musik. AKBP Sumarni dengan tegas meminta pengelola tempat wisata Taman Anggur bertanggung jawab atas kejadian ini. Sementara itu, juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Subang, Dr. Maksi mengatakan, konser musik tersebut tidak memiliki izin. Pasalnya, Polres Subang hanya memberikan izin untuk menggelar acara silaturahmi. Seperti diberitakan sebelumnya, gelaran konser musik ini membuat masyarakat heboh lantaran mengundang lautan manusia. Dalam video tampak sejumlah penyanyi menjadi pengisi acara. Di antaranya adalah penyanyi terkenal dari Yogyakarta, yakni Triswaka, Nabila, serta Zidan. Hal ini lantas mengundang komentar negatif dari warganet lantaran disebut melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi. Selesai video tersebut viral, Triswaka yang turut menjadi pengisi acara konser itu akhirnya buka suara. Triswaka meminta agar kejadian tersebut tidak terus dibahas lebih dalam lagi. Musisi asal Yogyakarta itu mengatakan ia bersama timnya hanya sebatas diundang pengelola objek wisata Taman Anggur Kukulu. Terlebih menurutnya, selama ini mereka sudah mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan vaksin 2 kali. Awal mulanya, menurut keterangan dari Ibu Kapolres, sebenarnya izin yang diberikan itu adalah untuk silaturahim dan pentas seni. Tapi mungkin karena menghadirkan band yang sedang digandrungi oleh kalangan kaum milenial, sehingga mungkin secara respon terjadi penumpukan banyak orang, terjadi kerumunan, sehingga mendapat banyak reaksi masyarakat. Atas ini Satgas sudah melakukan rapat, kita tidak ingin hal serupa terjadi lagi di tempat-tempat yang lain, sehingga Satgas memutuskan untuk memberikan sanksi, yaitu penutupan sementara tempat wisata di situ selama beberapa hari ke depan. Aku mau nanggepin kemarin yang perihal di Subang ya teman-teman ya, banyak yang ngetek aku, kita tuh udah 2 tahun ya nggak boleh istilahnya ngadain acara kayak gitu. Jadi menurut saya nggak usah terlalu digoreng-goreng lagi. Apa kalian nggak goreng berita seperti itu terus? Nanti kalau digoreng mulu naik lagi. Kita kan udah vaksin juga, kita hanya diundang untuk mengisi acara. Kita hanya profesional kerja, teman-teman. Oke? Nama Ainun Najib mendadak menjadi sorotan setelah disebut Presiden Jokowi dalam acara pengukuhan pengurus besar dan Harlah ke-95 PBNU. Ainun yang merupakan praktisi teknologi sains itu diminta pulang dari Singapura oleh Jokowi. Padahal diketahui Ainun telah bekerja di sebuah perusahaan bergengsi di Singapura dengan gaji tinggi. Berdasarkan laman resmi nu.or.id, Ainun Najib saat ini menjabat sebagai Head of Analytics Platform and Regional Business di Grab Singapura. Jika melansir dari laman Glassdoor, gaji rata-rata nasional untuk Head of Analytics di Singapura adalah $8.925 Singapura atau setara 94,6 juta rupiah. Perkiraan gaji ini disampaikan oleh seorang sumber yang juga menjabat sebagai Head of Analytics. Jumlah tersebut rupanya belum termasuk kompensasi dari perusahaan berupa insentif, bonus, atau tunjangan. Dengan jabatan tersebut biasanya mendapatkan uang kompensasi dengan rata-rata mencapai $7.500 Singapura atau setara dengan 79,6 juta rupiah. Untuk diketahui, Ainun Najib merupakan warga NU yang berasal dari Gresik, Jawa Timur.
Ia merupakan lulusan dari Universitas Teknologi Nanyang NTU Singapura, jurusan Teknik Komputer. Sebelum bekerja di Grab, bapak 3 anak itu bergabung dengan perusahaan IBM Singapura begitu lulus dari NTU. Berawal sebagai software engineer, Ainun Najib kemudian menjadi konsultan senior di IBM Singapura. Sosok Ainun Najib ini disebut Jokowi sebagai generasi muda NU yang pintar, sehingga ia pun sudah mendapatkan gaji yang besar di Singapura. Presiden lantas menyebut apabila Ainun Najib pulang ke Indonesia, seharusnya mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Hanya saja menurut Jokowi, apabila Kiai NU yang berbicara, maka Ainun Najib bisa kembali ke Indonesia dengan gaji berapapun. Saya kenal satu orang, yang lain masih banyak lagi. Beliau ini kerja di Singapura, sudah lama, 7 tahun yang lalu saya kenal. Ngerjain ini semuanya apapun bisa. Namanya masih muda sekali, namanya Mas Ainun Najib. NU. Tapi di sana gajinya sangat tinggi sekali. Jadi kalau diajak di sini harus bisa menggaji lebih gede dari yang di Singapura. Ini tugasnya nanti Pak Kiai. Kalau beliau yang ngendiko, digaji berapapun, bismillah pasti mau. Minyak sawit mentah atau CPO saat ini tengah menjadi perhatian publik di Indonesia. Hal ini lantaran harga minyak goreng melonjak drastis sejak 4 bulan terakhir. Padahal diketahui Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia sejak 2006. Produksi sawit Indonesia mencapai 43,5 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 3,61% per tahun. Hal ini membuat CPO jadi penyumbang devisa ekspor terbesar bagi Indonesia. Meski menjadi penguasa minyak sawit secara global, naik turunnya harga komoditas sawit dikendalikan oleh bursa di negeri jiran, yakni Bursa Malaysia Derivatives atau BMD. Selain berpatokan pada BMD, harga minyak sawit yang dijual di Indonesia juga mengacu pada bursa komoditas yang berada di Rotterdam, Belanda. Harga panenan perkebunan kelapa sawit di Indonesia ditetapkan melalui kontrak berjangka CPO di BMD. Besarnya pengaruh BMD dalam penetapan harga sawit global cukup beralasan, mengingat Malaysia sebelumnya merupakan negara penghasil CPO terbesar di dunia. Posisi BMD sebagai salah satu penentu harga sawit global tak tergeser, meskipun Indonesia belakangan menjadi penghasil CPO terbesar di dunia. Selain itu, banyak perkebunan kelapa sawit di Indonesia juga sejatinya dimiliki oleh perusahaan asal Malaysia dan Singapura. Rinciannya yaitu 53,7% dari Singapura dan 15,8% dari Malaysia. Ini artinya hampir 70% perkebunan sawit yang tumbuh subur di Indonesia bersumber dari investor asing. Aksi nekat dilakukan oleh seorang pria di Pekanbaru yang membakar gedung Bapeda Riau tempat istrinya bekerja. Aksi ini dipicu lantaran sang suami kesal istrinya masih tetap masuk kantor meski di hari libur.
Peristiwa ini terjadi di gedung Bapeda Riau yang terletak di Jalan Gajah Mada, Pekanbaru pada Selasa 1 Februari kemarin. Dalam video yang beredar, kepulan asap tampak membumbung dari gedung tersebut. Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Priyabudi mengatakan pelaku nekat melakukan aksinya karena sakit hati. Sang istri masih tetap bekerja meski sedang hari libur. Diketahui saat kejadian memang sedang hari libur karena perayaan Imlek. Pelaku yang sakit hati pada istrinya kemudian memaksa masuk ke kantor Bapeda. Ia masuk membawa senjata tajam dan sempat mengancam security kantor. Kemudian pelaku naik ke lantai 2 dan membakar sofa. Dari situlah api mulai merembet dan menimbulkan kepulan asap tebal. Budi berujar pelaku awalnya berniat untuk mencari istrinya yang sedang bekerja di kantor tersebut. Namun dirinya tidak menemukan sang istri. Dikatakan Kapolresta, kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya kebakaran diduga akibat korsleting listrik, namun fakta baru terungkap bahwa kebakaran tersebut disengaja oleh seseorang. Kini pelaku telah ditangkap dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh polisi. Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana dengan pasal 406 dan pasal 187 KUHP tentang pengerusakan dan pembakaran. Tadi kira-kira pukul 14.15 WIB ya, terjadi kebakaran di kantor Bapeda di Provinsi Riau. Indikasinya ini dibakar oleh seseorang ya. Yang dibakar adalah dari keterangan saksi tadi yang melihat bahwasanya satu sofa dibakar. Sambil indikasi pelaku ini sudah teridentifikasi sebenarnya sambil membawa senjata tajam tadi ya. Untuk motifnya masih kita dalami ya. Untuk pelakunya sudah teridentifikasi, mohon doa restunya dalam waktu tidak terlalu lama kita bisa menemukan pelaku yang melakukan kebakaran di kantor Bapeda ini. Ada berapa orang? Ini masih kita dalami ya, identitas kita sudah tahu ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa menangkapnya. Dan kan banyak kumpulan asam dan satu orang. Dari saksi menyatakan satu orang. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Pesawat milik Susi Air dikeluarkan paksa dari hanggar Bandara Robert Atibesing, Kabupaten Malinau. Peristiwa itu diunggah sang pemilik pesawat Susi Pujiastuti melalui akun Twitternya pada Rabu 2 Februari. Dalam unggahan tersebut, Susi mengungkapkan kekecewaannya. Dalam video yang beredar, terlihat puluhan pria berseragam Satpol PP menarik keluar pesawat Susi Air. Terlihat ada tiang besar penyangga katrol pengerek pesawat Susi Air. Satpol PP itu menarik dua tiang besar sehingga badan pesawat Susi Air berpindah tempat keluar hanggar. Di akun Twitternya, Susi Pujiastuti menjelaskan video pesawat Susi Air dikeluarkan dari hanggar diperoleh dari anaknya. Peristiwa itu terjadi di Bandara Malinau, Provinsi Kalimantan Utara pada Rabu 2 Februari 2022. Dalam unggahannya, Susi pun mengutarakan kekecewaannya. Dirinya menyesalkan aksi aparat Satpol PP tersebut, padahal pesawat Susi Air miliknya sudah melayani penerbangan di wilayah Kaltara selama 10 tahun. Selesai viralnya video tersebut, pihak Dinas Perhubungan Kaltara akhirnya memberikan penjelasan. Kabid Perhubungan Udara dan Perkeretaapian di Sub Kaltara, Andi Nasuha mengatakan hanggar tersebut adalah milik Pemda Malinau. Informasi yang didapatkan oleh Dishub Kaltara, pihak maskapai belum menyelesaikan tunggakan pembayaran terkait hanggar. Kendati demikian, pihaknya masih enggan berkomentar lebih lanjut terkait masalah tersebut. Ia pun menyerahkan hal tersebut kepada pihak Pemkab Malinau. Terkait persoalan ini, Susi Pujiastuti membeberkan fakta di balik pesawatnya yang dikeluarkan paksa oleh Satpol PP. Melalui cuitan di Twitter, Susi menyebut bahwa maskapai penerbangan miliknya sudah menyewa hanggar Bandara Malinau selama 10 tahun terakhir. Bahkan pihak Susi Air sudah mengajukan perpanjangan sewa hanggar beberapa kali sejak November 2021, namun ditolak. Susi pun hingga saat ini masih tak mengetahui alasan mengapa pengajuannya ditolak. Namun dirinya tak bisa berbuat banyak lantaran hal tersebut menjadi ranah kekuasaan dan wewenang Pemkab Malinau. Saya minta jangan ada yang ambil video ya. Soal lingkungan.
Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, seorang pria di Kabupaten Gresik, Jawa Timur diduga menjadi korban persekusi. Pria tersebut diseret dan dilumuri kotoran sapi oleh sejumlah warga. Aksi dugaan persekusi tersebut terekam dalam video dan viral di media sosial. Video dugaan persekusi tersebut diunggah di akun Facebook Arifin Latif. Pria yang dipersekusi dan dilumuri kotoran sapi disebut bernama Suhud. Insiden itu terjadi di Balai Desa Sumurber, Kecamatan Panceng, Gresik pada Sabtu 22 Januari 2022 lalu. Dalam video, tampak seorang wanita membawa ember berisi kotoran sapi dan melumurkannya ke wajah Suhud. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Gresik, Ibtu Wahyu Rizky Saputro membenarkan kasus tersebut. Pihaknya kini masih melakukan penyelidikan soal dugaan persekusi yang menimpa Suhud. Sebelum aksi persekusi ini, sempat beredar video rekaman CCTV saat Balai Desa Sumurber dikotori oleh Suhud menggunakan kotoran. Suhud sendiri adalah seorang petani yang pernah meringkuk di balik jeruji besi. Mulai dari kasus pencurian kayu di lahan tanah kas desa pada tahun 2019 hingga kasus pelemparan kotoran sapi ke Polsek Panceng pada 2016 silam. Lalu di tahun 2013, Suhud juga pernah dilaporkan Sekda Sumurber karena perbuatan tidak menyenangkan dan divonis hukuman 4 bulan penjara. Nasib tragis menimpa seorang istri di Pringsewu, Lampung yang tewas di tangan suaminya. Korban yang saat itu tengah menyapu garasi tiba-tiba ditabrak mobil yang dikendarai sang suami. Belakangan diketahui sang suami tak sengaja menabrak istrinya karena baru belajar menyetir mobil. Kanit Laka Lantas Polres Pringsewu, Aibda Dani Waldi membenarkan soal kejadian tersebut. Dani mengatakan peristiwa terjadi di Pekon, Pandansari Selatan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu pada Minggu 30 Januari. Sang suami berinisial S, 55 tahun, saat ini masih syok atas peristiwa yang merenggut nyawa istrinya. Padahal dirinya baru saja mendapat kebahagiaan bisa membeli mobil baru. Dani berujar peristiwa bermula saat S belajar menyetir mobil barunya seorang diri. Ia mengitari jalan raya pedesaan Pekon, Pandansari Selatan, Kecamatan Sukoharjo. Semula tak ada hal apapun yang menghambat S dalam menyetir, hingga akhirnya ia memutuskan untuk pulang. Dani menuturkan mobil Daihatsu Xenia BE 1591WA itu hendak berbelok masuk ke rumahnya. Namun saat sedang berbelok, mobil tersebut hilang kendali dan masuk ke dalam garasi hingga menabrak istrinya yang sedang menyapu. Sementara mobil tersebut terhenti setelah menabrak tembok rumah hingga jebol. Korban pun langsung ditangani oleh pihak medis dan dinyatakan meninggal dunia.
Seorang bocah berusia 12 tahun diterkam buaya saat tengah berenang di pantai Pasir Putih Teluk Singkama, Kalimantan Timur. Kejadian menegangkan ini membuat sejumlah pengunjung histeris. Beruntung, bocah tersebut berhasil menyelamatkan diri. Inilah video detik-detik yang merekam seorang bocah diterkam buaya saat berenang di pantai. Dari kejauhan, bocah tersebut tampak bersusah payah menyelamatkan diri. Pengunjung yang tak berani mendekat hanya bisa berteriak dengan histeris. Kapolsek Sangatta Utara AKP Rihat Nixon Sihombing mengatakan, peristiwa terjadi pada Minggu 31 Januari sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah. Kejadian bermula saat bocah tersebut bersama keluarga dan saudaranya sedang berlibur di pantai Pasir Putih. Setibanya di pantai, bocah tersebut bermain bola, kemudian berjalan ke tengah laut untuk berenang. Tak lama korban mulai menjauh dan berpisah dengan saudaranya yang lain. Sebelum kejadian, paman korban sempat melihat ada buaya di lokasi kejadian dan sudah berusaha meneriaki korban. Namun karena bocah malang tersebut tidak mengerti maksud pamannya, ia tetap bermain hingga ke tengah laut. Hingga akhirnya bocah tersebut diterkam oleh seekor buaya. Saksi mengaku melihat korban dibawa ke tengah laut dan sempat merekam saat korban sejenak timbul tenggelam di permukaan air. Keluarga korban langsung meminta pertolongan kepada warga sekitar untuk menyelamatkan sang bocah. Namun beruntungnya, korban kembali ke bibir pantai dalam keadaan selamat dengan sendirinya. Setelah mendapat penanganan medis, korban diketahui mengalami luka robek bekas gigitan buaya di tangan sebelah kanan. Selain itu, ada pula luka lebam pada bagian pinggangnya. Pulang ke! Jangan deh! Oma! Tolong dia Ini tidak bisa itu. Kinyom. Tolong, Kisah seorang ayah yang membonceng jenazah bayinya menggunakan sepeda motor viral di media sosial. Pria tersebut terpaksa melakukannya karena tak sanggup membayar biaya ambulan sebesar Rp700.000. Kisah mengharukan ini dialami oleh Asdar, 29 tahun, warga Dusun Batu Lapa, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Asdar ditemani sang kakak memboncengkan bayinya yang meninggal dunia di Rumah Sakit Pancaitana, Kabupaten Bone. Peristiwa itu terjadi pada Jumat 28 Januari lalu pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Asdar menuturkan bahwa sang istri Juliatun Mariani, 25 tahun, melahirkan di RSUD Sinjai pada Kamis 27 Januari lalu. Saat lahir, bayi tersebut kondisinya prematur. Pihak rumah sakit lantas merujuk bayi tersebut ke Rumah Sakit Pancaitana, Kabupaten Bone. Namun saat menjalani perawatan, kondisi bayi tersebut terus memburuk dan akhirnya meninggal dunia. Setelah itu, Asdar meminta kepada pihak manajemen untuk diantar menggunakan mobil ambulans Rumah Sakit Pancaitana, Kabupaten Bone. Namun saat itu, Asdar harus membayar biaya sewa mobil ambulans sebesar Rp700.000. Asdar pun merasa keberatan dengan biaya tersebut dan mencoba nego, namun tetap tidak bisa. Karena tak ada jalan lain, Asdar lalu meminta kakaknya Agus untuk segera membonceng dirinya sambil menggendong jenazah sang bayi. Ia akhirnya berkendara dan sudah melewati 2 kecamatan, yakni Kecamatan Barebo dan Kecamatan Cina. Di sana ia tiba-tiba saja didatangi ambulans milik Rumah Sakit Pancaitana. Sopir ambulans menawari Asdar untuk naik ambulans, namun tawaran itu ditolak oleh Asdar lantaran sudah di tengah perjalanan. Mereka baru tiba di kampungnya Batu Lapa, Kecamatan Sinjai Timur pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah
setelah menempuh perjalanan 70 km lebih. Terkait insiden ini, Kepala Bagian Administrasi Rumah Sakit Pancaitana Kabupaten Bone Fahrudin langsung mendatangi Asdar di rumahnya. Mereka bersama beberapa bidan dan dokter Rumah Sakit Pancaitana Kabupaten Bone meminta maaf. Ia menjelaskan bahwa sikap sopir ambulans tersebut di luar sepengetahuan pihak manajemen. Manajemen Rumah Sakit Pancaitana juga berjanji akan mengevaluasi seluruh bagian pelayanan ke depannya. Mulai hari ini Rabu 2 Februari 2022, seragam Satpam resmi berganti menjadi warna krem. Pengenalan seragam ini dilakukan dalam upacara hari ulang tahun ke-41 Satpam di lapangan Bayangkara Polri, Jakarta Selatan. Beginilah penampakan seragam Satpam yang baru saja dikenalkan oleh Polri. Setelan baju tampak berwarna krem dengan celana berwarna coklat tua. Kemudian dilengkapi topi serta sejumlah atribut keamanan lainnya. Dalam upacara tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan apresiasi kepada Satpam sebagai pihak pengamanan masyarakat. Dengan adanya seragam baru ini, Kapolri berharap Satpam senantiasa bekerja profesional dan kehadirannya dirasakan oleh masyarakat. Sementara itu, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengungkap alasan perubahan warna seragam tersebut. Ramadan menjelaskan perubahan warna seragam Satpam dari coklat muda menjadi krem bertujuan untuk menghilangkan kebingungan di masyarakat. Pasalnya selama ini seragam Satpam sebelumnya dinilai terlalu mirip dengan seragam Polri. Sehingga banyak masyarakat yang sulit membedakan antara Satpam dengan polisi. Ia juga menyebut Satpam sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas, perlu memiliki identitas tersendiri yang berbeda dengan Polri. Adapun perubahan ini akan diatur dalam peraturan kepolisian yang nantinya akan efektif berlaku setahun sejak Perpol diterbitkan. Kepolisian. Saat ini Satpam sudah berjumlah kurang lebih 1 juta lebih, kurang lebih. Dan ini tentunya menjadi potensi besar yang bisa berkontribusi untuk ikut membantu menjaga stabilitas Kamtibmas khususnya di bidang tugas yang terkait dengan pencegahan terhadap potensi-potensi kejahatan yang ada di wilayah tugas masing-masing. Dalam kesempatan ini tentunya saya memberikan apresiasi kepada seluruh rekan-rekan Satpam yang telah banyak berkontribusi ikut bergabung dalam melaksanakan tugas-tugas mulai dari masalah penanganan dan penanggulangan COVID-19, pendidikan, pemberian atau pendisiplinan masalah prokes maupun tentunya tugas-tugas yang terkait dengan bagaimana menjaga Kamtibmas di wilayah kerja masing-masing agar tidak terjadi gangguan kejahatan. Tadi juga kita sampaikan kepada seluruh rekan-rekan kita apresiasi dan memberikan penghargaan kepada saudara Kosmos yang waktu itu telah menyelamatkan banyak masyarakat karena berhasil mengamankan atau mencegah untuk pelaku bom di Makassar agar tidak masuk ke gereja dan tentunya menyelamatkan banyak nyawa. Tentunya hal-hal heroik seperti ini kita harapkan terus bisa dikembangkan, prestasi-prestasi Satpam di lingkungan tugasnya masing-masing betul-betul bisa dilaksanakan optimal, sehingga tentunya Satpam memiliki peran
Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Agung Laksono pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.